Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan saya hormati Bapak Ibu para petugas haji kesehatan khususnya dari Sumatera Selatan. Yang saya hormati saudara-saudara kita, calon-calon tamu Allah yang tergabung dalam KBIH Al-Muhajirin. Mudah-mudahan tahun ini semua bisa menunaikan ibadah haji tanpa halangan sesuatu sedikit pun dan kembali menjadi haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkomunikasi walaupun lewat Zoom meeting. Ya karena kondisinya yang masih COVID, ya rasanya walaupun jauh sedikit terobati rasa rindu selama ini berpisah. Ya, beberapa bulan baru bisa melihat wajah walaupun dari jauh. Materi ini kita akan mendapatkan dari tim kesehatan tentang bagaimana dalam menghadapi pelaksanaan ibadah haji, terutama yang di dalam Al-Quran disebutkan salah satunya yang disyaratkan adalah istitoah. Harus mampu dalam kesehatan. Apalagi saat ini kita COVID belum selesai, tentunya kita berharap pada saat nanti kita akan berangkat bersama-sama. Tahun ini mudah-mudahan Allah tidak menunda perjalanan tahun 2021 ini. Kita bisa melaksanakan dengan ibadah haji dengan sempurna dan sebaik-baiknya dalam kondisi sehat walafiat, karena kesehatan kita sangat penting dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau badan kita tidak sehat, ya, kondisi kita tidak sehat, tentunya rangkaian seluruh rukun-rukun haji kita tidak bisa melaksanakan dengan sebaik-baik dan sesempurna-purnanya. Oleh karena itu, pada calon-calon tamu Allah yang berbahagia, kami mohon agar apa yang diberikan petunjuk-petunjuk dari tim kesehatan ya, itu untuk diikuti ya, dalam rangka perjalanan yang kita tempuh yang cukup jauh ini. Memang kita keberangkatan masih lama, insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau tahun ditunda, kemungkinan bulan-bulan 5 sudah bisa berangkat, karena administrasi sudah selesai semua, tinggal siap berangkat. Jadi waktu sekitar 6 bulan, 7 bulan ini ada kesempatan kita untuk menjaga baik sisi olahraganya, vitaminnya dan lain sebagainya, itu sangat perlu ya untuk menaikkan imun kita ya, yang sampai pada saat nanti kita akan berangkat kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Kami mengapresiasi dengan inisiatif dari tim kesehatan haji ini lebih awal sudah membekali jemaah calon-calon tamu Allah materi kesehatan. Insya Allah nanti pada waktu ada kepastian tanggal keberangkatan bahwa jamaah tahun ini tidak akan ditunda lagi, KB Al-Muhajirin akan melanjutkan manasik, dan memang materi kesehatan belum kita sentuh, belum masuk pemberian penyajian materi, sehingga pada waktu itu sudah datang COVID. Insya Allah nanti kita akan memanggil dari tim kesehatan untuk memberikan materi-materi tentang pentingnya kesehatan pada waktu nanti manasik akan dibuka lagi. Bapak Ibu jamaah KB Al-Muhajirin yang berbahagia, kami mengharapkan semua ini diikuti materinya dengan baik. Nanti ada diskusi, silahkan ditanyakan langsung kepada ahlinya, karena yang memberikan materi adalah tim kesehatan. Ya, apa-apa yang perlu dipersiapkan, dan kami ucapkan selamat mengikuti materi tersebut. Dan saya mungkin langsung pamit Pak Dokter,
dari tim kesehatan karena saya harus ke bandara juga sebentar lagi jemput anak dari Jakarta. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim kesehatan, kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua dan menyampaikan niat Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, dan tidak lupa kami mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Haji Abu Hurairah selaku Kepala KBIH Al-Muhajirin yang telah memberikan sambutannya. Di sini kami lihat juga telah bergabung dengan Bapak Haji Saibi SAG MSI. Beliau adalah Kepala KUA Banyuasin. Jadi pada kesempatan yang sangat bagus ini, izinkan kami untuk meminta agar Bapak Saibi memberikan juga sepatah dua patah kata terkait pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada Pak Saibi, mohon kesediaannya Pak untuk memberikan sambutannya. Akan saya unmute ininya. Silakan Pak Saibi, boleh di-unmute mic-nya, mikrofonnya. Sebelum masuk materi, mohon kesediaan agar Bapak Saibi. Bagaimana Pak Saibi? Apa bisa di unmute ininya, suaranya, biar bisa kedengaran semuanya? Mohon memberikan sambutannya, kemudian mungkin terkait masalah acara kita pada siang hari ini. Baiklah, nanti jika sudah tersambung, nanti boleh nanti kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan sambutan dari Pak Saibi. Acara berikutnya yaitu kita langsung memberikan materi Bapak Ibu sekalian, yaitu materi pertama ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana tentang pemanfaatan ya, bagaimana kita pemanfaatan penggunaan APD, alat pelindung diri selama menunaikan ibadah haji. Topik pertama ini atau materi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Hajah Maryani, Eskep Mkes. Beliau sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kemudian juga beliau mempunyai pengalaman tugas haji yaitu tahun 2018 sebagai TKHI. Kemudian insya Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang itu akan mendapatkan amanah mengawal jemaah haji di PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan. Ya, Pak Saibi gimana? Bisa Pak Saibi? Boleh Pak Saibi, mohon kesediaannya sebelum materi pertama. Sudah kedengaran ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saibi. Ya, silakan Pak. Kedengaran. Nah, lagi nyopir mobil. Oh, lagi nyopir. Mohon maaf Pak. Apa? Iya Pak. Pak, ikut mobil. Oh ya dah, mungkin setelah materi pertama aja Pak ya. Mohon kesediaannya Pak ya. Setelah... Ya, agak Oh ya, siap. Ya. Mari Pak. Nanti saya kabar lagi. Nah, ya, makasih Pak. Tadi daftar hari raya kan diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sri. Ari. Ya, silakan kedengaran, lanjut. Ya, kedengaran? Kedengaran. Ya, lanjut. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Marieni. Saya dinas di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Saya calon PPIH tahun 2021. Insya Allah bertugas di tim promotif preventif Bapak Ibu Jemaah Haji KBIH Al-Muhajirin. Selamat siang, saya hormati KBIH Al-Muhajirin. Selamat siang, calon PPIH dan calon TKHI Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang yang saya sayangi. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya tentang APD. Alat pelindung diri ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, alat pelindung diri kita ketahui bahwa kita harus memakai alat pelindung diri tersebut. Apalagi kita sudah tahu Indonesia dengan daerah Arab Saudi sangat beda suhunya. Nah, apa itu APD? APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya infeksius. Jadi, alat pelindung diri ini ada 7 macam yang harus kita persiapkan. Lanjut. Mengapa penting alat pelindung diri kita pakai, terutama di luar pondokan? Ingat Bapak Ibu, jika kita keluar pondokan, jangan lupa membawa payung, kacamata, masker, semprot air, alas kaki, dan tas paspor, serta kantong sendal. Halo? Ya, lanjut Bu. Jadi, apa fungsi payung tersebut? Mengapa kita harus memakai payung Bapak Ibu Jemaah Haji? Untuk kita di Arab Saudi, kita harus melindungi diri kita dari sengatan panas, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sejenis penyakit di sana kan kalau kita tidak memakai payung, takutnya kita kena serangan heat stroke atau sengatan panas. Karena cuaca di sana 41 derajat Celcius, beda dengan cuaca di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi payung itu adalah alat pelindung diri kita untuk di sana. Serta tutup kepala atau topi ya Bapak Ibu. Kedua, kacamata. Nah, kenapa kita harus memakai kacamata Bapak Ibu di sana? Kita tidak perlu action Bapak Ibu di sana ya. Kacamata itu ialah pelindung. Pelindung untuk mata kita. Terhindarnya dari sengatan panas. Sengatan panas ultraviolet sana lebih tinggi. Jadi, kita perlu memakai kacamata itu. Dan juga untuk melindungi debu. Yang ketiga, masker. Mengapa kita harus memakai masker? Karena setiap kita batuk atau flu, masker itu perlu dipakai. Jangan sampai kita tidak memakai masker. Takutnya batuk dan flu yang kita ngerasa tidak sehat saat ini, kita tidak pakai masker, takutnya tersebar dengan jemaah yang lainnya. Jadi masker itu fungsinya sangat penting loh Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan kita. Cara memakai masker juga itu mesti harus benar ya Bapak Ibu cara memakainya, apalagi masker yang sekali pakai. Jadi kalau yang sekali pakai, yang masker hijau itu dia ada kawatnya yang di atas. Jadi yang kawatnya itu sebatas hidung kita, di atas hidung itu pembatas untuk memakai masker yang benar ya Bapak Ibu ya. Keempat, water spray. Oh, alas kaki. Nah, apa fungsi alas kaki ya Bapak Ibu? Karena di sana suhunya terlalu tinggi. Jadi alas kaki untuk kita pakai harus kita persiapkan. Jangan lupa kita tidak pakai alas kaki di sana. Karena kalau kita tidak memakai alas kaki, akan terjadi lepuh di bawah kaki kita.
Dan juga kita persiapkan juga bawa salep olesan agar supaya tidak terjadi kelecetan di kaki kita untuk menjaga-jaga jangan supaya kulit kita sensitif lecet ya. Lanjut. Nah, membawa tas kantong. Tas kantong ini fungsinya untuk wadah sendal kita. Jika kita ke dalam masjid, tas kantong itu juga bisa kita bawa ke dalam masjid. Jadi, tas kantong ini juga banyak fungsinya. Ya, bisa juga untuk sendal, bisa juga kita memasukkan buku di dalam tas kantong tersebut. Lanjut. Nah, jangan lupa bawa botol spray air, Bu. Ya, nanti botol ini kita dapatnya dari embarkasi. Nanti dikasih untuk jemaah botol spray ini. Apa fungsi botol spray ini? Supaya kita jangan sampai kita kekeringan di wajah kita. Jadi kita semprot-semprotkan di bagian tubuh kita yang kering, apalagi di daerah yang panas. Jadi kita wajib menyemprot wajah kita, tubuh-tubuh kita, agar kita merasa lembab, tidak kekeringan. Karena di sana cuacanya cukup panas. Jadi water spray ini bisa kita isi dengan air zam-zam ya Bapak Ibu. Di sana air zam-zamnya banyak, jadi bisa dimanfaatkan untuk semprot-semprot ke wajah muka kita, ke badan-badan kita ya Bapak Ibu ya, agar kita lebih segar kembali. Lanjut. Nah, satu lagi tas paspor. Tas paspor ini gunanya bisa kita bawa kemana-mana ya Bapak Ibu. Kita bisa isi tas tersebut dengan Dapi A atau buku KKJH. Buku KKJH ini sama juga buku jemaah kartu kesehatan jemaah haji. Jadi, kalau paspor kita nantinya tidak kita pegang, itu kan paspornya nanti kita serahkan di bagian ketua kloternya, nanti kita akan mendapatkan cuman Dapi A, buku KKJH aja. Dan juga tas itu juga bisa kita isi dengan obat-obatan yang memang perlu kita siapkan di dalam tas pribadi kita sendiri. Dan juga snack, permen, kurma untuk dimasukkan di dalam tas tersebut ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, saya harap Bapak Ibu jemaah haji bisa mempersiapkan diri dari sekarang kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga selalu sehat, hindari juga kerumunan massalnya Bapak Ibu, apalagi sekarang masa musim pandemi COVID ini. Kalau bisa Bapak Ibu juga kalau keluar ingat pakai masker, jaga jarak, harus cuci tangan, physical distancing, protokol kesehatan tetap dijalankan ya Bapak Ibu. Biar di kabupaten atau di kota Madya Palembang masih tetap kita melaksanakan 3M tersebut. Saya harap Bapak Ibu sehat selalu dan insya Allah di tahun 2021 ini bisa berangkat haji ke Tanah Suci ya Bapak Ibu. Haji sehat, haji mabrur. Itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bila ada kata salah, saya mohon ampun jika saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Mariani yang telah memberikan materi yang pertama. Sangat berguna sekali Bapak Ibu sekalian, itu tentang masalah mengingatkan tentang pemakaian APD. APD yang jelas artinya APD untuk masyarakat atau jamaah seperti tadi, payung dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita ke Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja lanjut ke materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Angga Nugroho, Eskepnes. Beliau ini sehari-harinya bertugas di RSUD Banyuasin. Dan juga beliau ini punya pengalaman bekerja sebagai kesehatan haji tahun 2018, kemudian insya Allah tahun depan akan
mengawal jemaah haji Indonesia di PPIH, khususnya di tim gerak cepat atau TGC. Baiklah, kepada Pak Haji Angga, materinya tentang masalah solusi dari masalah kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Ya, kami persilakan kepada Pak Haji Angga. Kami unmute dulu sebentar. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sekalipun host, Bapak Yari. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Abu Hurairah yang telah memberikan kata sambutan kemudian kepada Bapak Swaibi atas kerjasamanya. Kita ngobrol cukup banyak waktu itu. Akhirnya kami diundang bersama Pak Yatiman. Pak Yatiman berhalangan hadir ya Ibu Bapak karena beliau ada tes UPOM di salah satu tempat. Kemudian Ibu Hadidah juga yang sudah mengundang kami di grup. Silakan di screen-nya. Ya, siap Ibu Pak ya. Ini foto pertama adalah foto tanah suci yang kosong. Insya Allah nanti jemaah KBIA Al-Mujarin akan mengisi dan bertawaf sa'i di situ semuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Next. Ini biodata saya ya Ibu Bapak. Saya sehari-hari bekerja di RSUD Banyuasin, itu lebih tepatnya di ruangan ICU. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketemu saya di ruangan ICU. Kemudian saya pernah menampingi TKHI Jemaah 2018 PLM itu Batu Raja, KBIH Hidayatullah, kemudian Pali dan Pagaram. Insya Allah saya di tahun ini di PPIH Insya Allah. Nah, mungkin Bapak bingung apa sih itu PPIH, apa itu TKHI. Nah, PPIH Kloter itu adalah dua dari produk yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Jadi Bapak-bapak jemaah Al-Mujarin akan tergabung dengan jemaah-jemaah lain dalam satu kloter. Kloter itu adalah kloter terbang. TKHI-nya itu 1 dokter, 2 perawat. Kemudian dari Kemenaknya ada 2, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah haji. Jadi Bapak Ibu inilah yang resmi ditunjuk melalui rekrutmen yang akan menemani Ibu Bapak Ibu dalam bidang kesehatan dan bidang keagamaan. Ya, next. Nah, ini adalah formasi saya di tahun 2018. Mungkin kalau Bapak-bapak Kemenak tahu ini yang tengah ini adalah Bapak dari Kakanwil Sumatera Selatan, Bapak Darami. Beliau adalah Kabid Bina Haji. Ini saya yang paling pinggir. Mungkin kalau yang di area Sembawah tahu nih yang jebak merah namanya Ibu Milda, kemudian dokter ini Dokter Hartini. Kemudian ini ketua kloter kami Pak Ali, sebelah kiri sekali Pak Udin itu untuk ibadah hajinya. Next. Jadi itu formasi TKHI-nya ya Pak ya. Nah, 2018 Al-Muhajirin itu tergabung pada gelombang 2, kloter 16. Artinya jemaah Al-Muhajirin itu kejeda dulu. Itu jemaahnya 2018 itu 223, masuk tanggal 9 Agustus, kemudian terbang tanggal 10 Agustus 21.40 WIB itu sudah berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin, terus ke King Abdul Aziz. 2019, kloter 15 juga masih gelombang kedua, jemaahnya 118, itu kemudian berangkat tanggal 20 Juli 2019, jam 10, kemudian tanggal 21 berangkat ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Itu gelombang 2. Next. Mungkin Bapak Ibu yang masih bingung apa sih itu gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 itu di tanah air yang dijelaskan oleh Ibu Haja Yani tadi, embarkasi itu di tanah air, itu tepatnya di asrama haji, kemudian terbang ke Madinah, kemudian ambil mikot di Bir Ali, kemudian ke Mekah untuk umrah wajib, kemudian menunggu teman-teman yang lain di Indonesia berangkat, itu Arafah, kemudian Musdalifah, Mina, Mekah, dan kembali lagi ke tanah air. Gelombang kedua, tidak ke Madinah, tapi ke Mekah. Jadi Bapak Ibu, Al-Muhajirin, KBIA Al-Mujahirin, sudah memakai pakaian ihram itu dari tanah air, dari embarkasi, dari asrama haji, kemudian ke Jeddah,
naruh koper dan tas ke hotel, lalu ibu bapak melakukan umrah wajib. Kemudian ke Madinah, jadi pulangnya dari Madinah. Next. Nah, ini foto asrama haji. Jadi ini gambaran bapak-bapak ibu di asrama haji. Bapak-bapak akan tergabung dengan jemaah haji mandiri, mungkin ada KBA lain. Ya, silakan. Di asrama haji Bapak Ibu akan mendapatkan APD yang dijelaskan oleh Ibu Mariani tadi secara detailnya. Di tas yang boleh ditunjuk panahnya di tas ransel itu Pak Abiari, itu isi semuanya, ada kacamata, ada payung, ada sendal, ada masker, itu dapatnya di asrama haji. Next. Nah, inilah isi dari tas itu. Ada semprotan. Ini semprotan sangat penting ya, Bu ya. Muka kita harus lembab di situ. Karena kenapa? Kelembapan di sana hanya 20% sampai 15%. Jadi muka kita akan selalu kering, hidung kita akan selalu kering. Jadi dengan semprot ini muka kita akan lembab agar tidak terjadi pecah-pecah bibir dan kemerahan pada muka. Silakan next. Nah, ini payung. Payungnya bentuknya seperti ini, kemudian inilah formasi dari APD seperti yang difoto. Kemudian next Pak Abiari. Nah, ini semprotan yang dijelaskan Ibu Marini tadi. Semprotan ini Bapak Ibu, yang tadi Pak Abiari, saya mau jelaskan semprotan dulu. Semprotan ini Ibu Bapak Ibu dapatnya di embarkasi. Tapi kalau rusak, boleh minta di TKHI-nya, di dokter dan di perawatnya. Saran saya, semprotan ini diisi oleh air zam-zam ketika Ibu di Madinah dan di Mekah. Ketika Ibu haus, Ibu boleh langsung meminumnya. Ketika Ibu mukanya terasa kering, Ibu boleh disemprotkan. Jadi, kalau saya kemarin, jemaah saya sarankan isi air zam-zam. Ibadah haji. Ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Semua kegiatan yang dilakukan di tanah suci adalah aktivitas fisik. Maka dari itu, kebugaran tubuh penting. Kenapa saya bilang kebugaran tubuh penting? Ada yang badannya sehat, tegap, tinggi, tapi tidak bugar. Ada yang nenek-nenek umur 75 tahun, kebugarannya sangat bugar. Saya kasih contoh, saya pernah menemani jemaah haji nenek-nenek itu, saya menemani mereka berjalan itu dari Terowongan Mina itu kurang lebih 3 kilo. Jadi kalau pulang pergi 6 kilo. Nenek-nenek itu kuat. Jadi Ibu sebelum berangkat ke Tanah Suci, 3 bulan, 4 bulannya itu latihanlah berjalan keliling-keliling desa, keliling-keliling Klompek, atau setiap Sabtu Minggu kita jogging. Biar semua ibadah Ibu jadi lancar. Next. Next Pak Abiari. Ya, ini masalah yang terjadi di Madinah. Saya bicara gelombang 1 dulu ya Ibu-Ibu. Jadi kita bicara dari gelombang 1, lalu nanti kita ke gelombang 2. Permasalahan di Madinah itu yang sering muncul hasil survei atau riset kecil-kecilan kami, tim kesehatan, itu paling banyak tersesat. Kedua, luka bakar. Ketiga, dehidrasi dan stroke. Dehidrasi dan stroke akan lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Pak Chandra Oksariadi. Itu materinya tentang dehidrasi dan stroke. Heat stroke, apa itu dehidrasi, apa heat stroke. Next. Ini kalau di rumahnya masih ada poster ini, berarti ini Nabawi Tempo dulu. Next, Pak Abiari. Ini Nabawi Tempo sekarang. Jadi kalau bapak-bapak mau beli poster yang ini nih, yang ada payung-payungnya, yang lampunya udah hijau. Silakan next. Nah, jemaah al-muhajirin yang dimuliakan insya Allah oleh Allah, kita seringkali tersesat di Madinah itu bukan semata-mata kalau kata orang Indonesia itu walat, kena azab, bukan ya ibu-ibu ya. Karena kenapa? Ibu-ibu di pintu Nabawi itu ada nomor-nomornya. Bisa dikursorkan ini Pak Biari, nomor-nomor pintu ini. Nah, ini ada pintu 1 namanya pintu Babu Salam yang sering kita kebaki.
Gitu. Jadi ibu-ibu ingatlah ketika ibu masuk di pintu nomor 15, ibu harus keluar ke pintu nomor 15. Kenapa? Ketika ibu masuk pintu 15 lalu keluar ke pintu nomor 16, itu udah beda lorong, udah beda hotel. Karena kenapa? Semua bentuk hotel di Madinah itu semuanya sama. Kenapa? Karena di Madinah itu lebih bisa next Pak Abiari, bisa lebih lebih rapi. Kenapa? Tingginya di Madinah itu hotel tidak boleh tinggi dari Menara Nabawi. Kemudian bentuk hotelnya pun sama-sama semua. Beda kalau di Mekah. Semua bentuk hotel di Mekah itu semuanya beda. Kalau di Madinah, ini sama kan, ini segi 4 kotak. Kemudian arsiteknya sama. Next lagi Pak Abiari. Lihat, ini barisan semuanya sama semua. Kenapa? Karena bentuknya sama. Jadi kita membingungkan. Kalau kata Bapak Ibu, bisa pakai Google Maps lah kalau di Mekah. Enak tuh kalau kayak Pak Abu Hurairah, kayak Pak Saibi yang benar-benar pakem bahasa Arabnya. Google Map juga berubah jadi bahasa Arab, Bu. Jadi nggak ada itu di situ hotel ini, semuanya berubah bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar ingat pintu masuk dan pintu keluarnya. Next. Nah, solusinya gimana? Ingat yang kata-kata saya tadi, selalu ingat pintu masuk dan pintu keluar, berapa ibu masuk. Kemudian bawa selalu kartu hotel. Jadi ibu kalau tersesat ataupun ibu bingung ketika ibu di hotel mana, itu Pak Abiari pakai baju petugasnya seperti itu, saya pakai baju petugas seperti ini, ibu tanya ke dia. Kemudian ingat tanda dan plang hotel itu, di hotel tuh ada namanya plang, ada penanda bahwasanya di pintu hotel itu ada merek Indonesia. Kemudian simpan nomor HP petugas, ini penting. Saya di Madinah itu hampir 8 kali menjemput jemaah tersesat. Kemudian saya mengembalikan jemaah tersesat yang masuk ke hotel kami itu 3. Jadi benar-benar tersesat itu benar-benar sesuatu yang bagi jemaah itu menakutkan. Kenapa sih tersesat di negara lain, di kota Nabawi, walaupun akhirnya ketemu, tapi tetap ada kepanikan. Next. Nah, seperti ini tanda panah. Plang ini ibu ingat, biasanya kalau di kota Madinah dan kota Mekah itu ada nomor hotelnya. Ibu sebutkan kalau ibu di Madinah dan di Mekah, pasti ibu akan lupa nama hotel. Tapi kalau nomor hotel, kalau nama hotel antara A dan B semuanya sama, Bu. Misalnya Al-Jarwal ganti jadi Arsyalwal. Jadi bentuk kata dan hurufnya itu hampir sama. Tapi kalau nomor hotel, satu hotel dengan satu hotel yang lain beda. Jadi ibu ingatkan nomor hotelnya. Next. Ini yang di Mekah. Nah, ini yang di Mekah, ingat 215. 215 ini kalau tidak salah daerah Sisa. Next. Ini 101. Ingat tanda hotel ini. Lagi, next Pak. Luka bakar. Luka bakar ini saya mendapatkan 2 jemaah luka bakar. Karena kenapa? 1, dia dari Nabawi ke hotel tidak bersandal. Bukan diambil orang ya Pak ya. Jadi di pintu masuk Nabawi itu banyak sekali rak-rak. Mereka naruh sendal di rak itu. Mungkin anggapan mereka seperti di masjid kita naruh sepatu, sendal. Mungkin ingat. Rupanya sampai situ udah lupa di rak yang mana, di nomor berapa. Kalau di mall atau di tempat-tempat parkir enak kan ada nomornya. Kalau situ nggak ada nomornya Pak, jadi titip saja gitu. Terus suhu di Madinah lebih panas 6 derajat daripada di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu 45, di Madinah 51. Kalau musim dingin, di Mekah itu 16 derajat, kalau di Madinah bisa jadi 10 derajat, artinya lebih dingin juga. Next. Nah, ini jalanan kota Mekah. Bapak bayangkan kalau Bapak di suhu 50 derajat, aspalnya, kalau aspal di daerah-daerah kita mungkin meleler ya, kayak di India meleler. Kalau di Mekah nggak meleler, Pak. Jadi tetap keras. Ini 3 jemaah Indonesia. Seandainya 3 jemaah ini tidak memakai sendal, melonyotlah kaki mereka. Kemudian, next Pak Abiari. Nah, ini jalanan menuju ke Nabawi. Ini selurusan kota Nabawi.
Next, Pak Yapyari. Ini menjelang sore, mau subuh, mau tengah malam, suasana kota Madinah saat kita berhaji mendapatkan musim panas. Jadi benar-benar luka bakar sangat berpotensi mengganggu ibadah haji Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu, jemaah Indonesia itu ada namanya ibadah namanya arba'in. Arba'in itu artinya 40. Jadi 40 waktu di kota Madinah. Seandainya kalau Bapak luka bakar tidak bisa menunaikan arba'in kan sayang, Pak. Karena kalau umrah pun cuma 3-4 hari kalau di Madinah. Enggak sampai 9 hari atau 8 hari. Jadi Bapak-bapak luka bakar di Madinah itu lumayan banyak, Pak. Jemaah Indonesia yang terkena di situ. Silakan next. Ini luka bakar hari pertama ini, Pak. Jadi kita dapat jemaah kirim ke UGD KKAI Mekah, KKAI Madinah, kita ada rumah sakit di situ lumayan jauh juga dari situ. Ibu bayangkan kalau ini kita dapatkan di diri kita, sholat nggak bisa, ke Madinah nggak bisa, dirawat, sangat disayangkan. Jadi dari sini Bapak Ibu ingatkan selalu pakai sandal, jangan ceker ayam. Next. Ini hari keempat, udah melepuh, udah busuk ini. Ini enak loh Pak, kalau bukannya enak ya, Indonesia itu kalau kena musibah masih ada untungnya. Ini masih untung kalau dia udah dari Mekah, udah selesai tuh hajinya. Bayangin kalau ini belum haji, bisa terganggu kan ibadah hajinya. Yang gelombang satu kan ke Madinah dulu yang kata saya tadi. Jadi jangan sampai ibu bapak kena luka bakar. Next. Suhu panas di Madinah dan Makkah berisiko menyebabkan kaki jemaah melepuh dan luka. Gunakan alas kaki, sandal, setiap keluar dari penginapan agar kaki tidak melepuh. Haji sehat, haji mabrur. Silakan next. Solusinya gimana kalau Bapak lupa tuh sendal di Nabawi? Aku lupa bawa sendal, kata Bapak. Satu, mungkin Bapak bisa nelpon keluarga, bisa minta ambilkan ke hotel ke temannya, bisa. Tapi di pintu 21 itu ada tim TGC, sektor Madinah, kemudian TPP. Nah, nanti Bu Yeni akan stay di sini membagikan sandal jemaah-jemaah yang hilang. Ini khusus untuk jemaah Indonesia. Jadi, Bapak-bapak kalau pulang dari Nabawi nggak pakai sandal, jangan ke hotel, Pak. Minta sandal di pintu Nabawi. Next. Dehidrasi dan stroke. Nah, ini masalah yang paling sangat-sangat sering terjadi. Nanti akan lebih lengkapnya sama Pak Chandra yang lebih detailnya. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih cairan daripada yang kita dapatkan. Gejala merasa haus dan pusing, mulut dan kulit kering, kelelahan, jarang buang air kecil. Buang air kecil, urin pun berwarna lebih gelap, dan serta berbau lebih pekat. Next. Memperbanyaklah minum air untuk menghindar dehidrasi. Kita biasanya kalau di Indonesia itu 2 liter ya Pak, karena kelembapannya tinggi. Tapi kalau di Tanah Suci, silakan Ibu Bapak minum lebih dari 2 liter, yaitu 8 liter. Artinya 8 liter itu jangan sekali teguk Pak. Sejam minum, jangan nunggu haus. Jadi Bapak harus banyak minum di situ. Kenapa? Banyak minum pun kadang kita dehidrasi gitu. Apalagi tidak minum sama sekali. Itu banyak jemaah-jemaah Indonesia, ini kebanyakan yang dehidrasi dan heat stroke. Jemaah Indonesia tuh kalau di Tanah Suci tuh belanjanya sungguh-sungguh luar biasa. Kadang kan yang dibelanjain di Tanah Suci itu ada loh di tanah air. Kadang karena pengennya, ini dari Tanah Suci gitu. Jadi Bapak-Bapak Ibu belanja, saya sarankan untuk di Madinah maupun di Makkah, jangan habis zuhur, karena suhunya sangat panas. Kadang kan jemaah kita lupa APD seperti payung, semprotan, tiba-tiba belanja, lupa waktu, mau pulang lagi, akhirnya dehidrasi lah, lupa bawa air minum. Jadi saya sarankan, ya habis-habis asar gitu. Next. Heat stroke adalah kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Suhu lebih dari 40 derajat Celcius, pusing, sakit kepala, perubahan siklus. Saya mendapatkan jemaah haji dari Pagar Alam, dia seperti orang kebingungan, seperti orang
halusinasi seperti kayak orang kesurupan ketika dia menyampai di Arafah. Karena kenapa? Dia begitu kepanasannya. Jadi level tertinggi heat stroke itu serangan panas, bapak-bapak, itu gelisah, linglung gitu, emosi, cepat marah. Jadi bapak-bapak itu tadi di asrama dikasih payung, dikasih semprotan untuk mencegah serangan panas itu tadi. Silakan, next, Pak Haji. Nah, ini jemaah seringkali tidak memakai APD. Saya sholat biasanya jemaah belanja sampai lupa waktu. Penanganannya pindah ke tempat lebih dingin. Ini masalahnya di Tanah Suci kan kelembapannya 20% sampai 10% ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di Indonesia panas, tiba-tiba ada tempat teduh, bisa Bapak berteduh. Tapi kalau di jemaah haji untuk di Mekah, di Nabawi, dan di Madinah, walaupun Bapak Ibu berteduh di bawah hotel tetap panas. Makanya digunakan biar tidak serangan langsung, pakailah payung, kemudian kompres air dingin. Nanti bawa handuk, disemprot-semprotkan, taruh di bagian bawah leher. Di bawah leher inilah paling sering kita dapat serangan. Minum air yang banyak itu kurang kaya, Pak. Nanti di sini nggak bisa ditulis air yang banyak. Kemudian next. Permasalahan di kota Mekah. Kota Mekah itu permasalahan tidak se ekstrim di Madinah, tapi lumayan banyak. Ini yang paling banyak muncul di permukaan. Jemaah menginap di Masjidil Haram tidak memberitahu ini Pak ya, keluarga atau petugas. Ricu di terminal saat akan naik bis pulang ke hotel. Salah masuk bis, dehidrasi, stroke tetap. Seluruh Madinah, Mekah, Arafah sampai pun Mina, dehidrasi, stroke tetap permasalahan. Kenapa saya bilang nomor satu? Ada jemaah Indonesia itu nginep di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram bukan kayak Nabawi ya, jam sekian tutup nggak boleh nginep. Di Mekah boleh nginep sampai 2-3 hari boleh nginep. Kadang jemaah nggak mau ngasih tahu, bukan nggak ngasih tahu ya, lupa ngasih tahu ke keluarga. Akhirnya dari subuh sampai ke Isya nggak ada kabar. Saya mendapati jemaah itu 2 loh, nggak ngasih tahu kalau dia tuh nginep. Ebola itu 1 kloter, kehilangan lah, ada yang berpikir macam-macam, diculik lah. Jadi bapak-bapak ibu nginep di Masjidil Haram nggak apa-apa, tapi kasih kabar kayak kita nginep, bawa logistik, bawa kurma. Kalau minum kan air zam-zam di situ, seluruh bagian Ka'bah itu semuanya air zam-zam semua. Kemudian ricu di terminal, salah masuk bis. Kenapa saya bilang salah masuk bis dan ricu di terminal? Next Pak Apiari. Ada 1 terminal itu namanya terminal Jiyad. Itu antara subuh dan Isya itu waktu yang paling crowded. Apa crowded? Waktu paling rancu, paling ricu. Karena jemaah pulang dari sholat subuh berderuk semuanya pulang ke terminal. Terminal Jiyad itu kayak di apa namanya Pak? Di kerangkeng gitu loh, kayak kita bukan kayak terminal, nanti ada gambar terminal Sip Ari. Next Pak Amiri. Kalau terminal Jiyad itu untuk jemaah-jemaah Mispala ya. Jadi dia itu masuknya satu-satu gitu. Nanti kalau sudah penuh ditutup. Kalau ini kan Bapak tinggal milih nih mau bis yang mana, mau bis yang bagus kayak yang bis yang warnanya masih bagus. Ini kan mereka masuk. Tapi kalau terminal Jiyad itu di belakang Tower Zam-Zam terminal itu nggak kayak gitu, masuknya tuh lewat pintu. Jadi kita nggak bisa milih gitu. Ibu ingeti kalau ibu dapat di tempat misalnya kayak di 2018 jemaah muhajirin itu dapat di Shisha. Artinya nomor bisnya nomor bis 3. Ingat nomor bisnya, jangan ingat warnanya. Kemudian di Raudo itu nomor bisnya nomor bis 2. Jadi ibu ingeti nomor bisnya. Ini jemaah Indonesia sering sekali masuk bis ke salah bis. Kenapa? Harusnya pulangnya ke Raudo, akhirnya pulangnya ke Mispala. Bingunglah dia. Makanya saya bilang, ingat nomor hotel. Nomor hotel itu tidak sama semuanya, Bu. Satu hotel dengan nomor satu hotel lain beda. Jadi Ibu, nama bis ini adalah bis sholawat. Jadi nggak usah pusing, nggak usah bayar taksi, gratis ini, Bu. Jadi khusus untuk jemaah Indonesia. Ini adalah terminal Jiyad untuk sektor Misfala. Ini terminalnya ini hijau sendiri dia, Bu. Silakan, next.
Kemudian setelah Bapak Ibu dari gelombang 1 maupun dari gelombang 2, Ibu langsung ke Arafah. Kalau KBIA Muhajirin itu gelombang kedua. Artinya Bapak Ibu sudah memakai baju ihram dari tanah suci, naruh koper ke hotel, kemudian umroh wajib. Menunggulah Ibu ke Arafah biasa. Apa sih bedanya gelombang 1 gelombang 2? Sepertinya sama sih, Bu. Gelombang 1 itu lebih capek karena udah lama, tapi cepet pulangnya lebih cepet karena udah lama di tanah suci. Gelombang kedua lebih seger, tapi pulangnya lebih lama. Itu aja sih bedanya. Masalah sering terjadi di Ar-Muhta adalah kelelahan. Ibu bayangkan kita berpindah tempat dari Arafah, Musdalifah, Mina itu dalam 1 malam. Jadi ketika Ibu ke Arafah itu nggak bisa kucuk-kucuk langsung ke Arafah. Nanti diundi kloter mana nih? Dari Palembang kah yang pertama? Atau dari Surabaya kah yang pertama? Jadi satu maktab itu, satu tempat itu biasanya 6 kloter. Minta-minta beruntung-beruntungnya KBIA Al-Mujahirin dan Banyuasin itu dapat nomor 1. Jadi bisa pulang duluan, bisa datang duluan. Alhamdulillah saya waktu kemarin dapat di undian nomor 1. Jadi ke Arafahnya duluan, ke Musdalifahnya duluan, ke Minanya duluan. Ketika duluan, cepatlah kita lempar Jumarot, cepat istirahat. Karena kenapa? Jemaah Indonesia dibatasi lempar Jumarot itu sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi atau jam 7 pagi itu sudah ditutup pintunya, nggak boleh keluar. Nanti Ibu kita akan ketemu lagi, saya akan kasih gambaran seperti apa sih Mina itu, seperti apa sih Arafah itu. Next. Nah, ini Arafah sebelum ada jemaah. 2018 masih pakai AC, pakai kipas angin ya, Bu. 2019 saya tanya sama teman, udah pakai AC blower, jadi udah dingin. Ini satu tenda di depan, di belakang ibu-ibu, di depan itu bapak-bapak. Jadi kalau Arafah itu tidak disekat ya, karena mungkin karena sebentar. Next. Nah, ini Bapak-bapak, kalau Ibu tanya, ini rambut siapa ini rambut saya? Yang tadi rambut saya, ini rambut saya nih, Ibu. Nah, ini bapak-bapaknya. Saya berpesan, Ibu, di Arafah, Bapak-bapak, saya berpesan ketika Arafah, Ibu, Bapak, banyak saya jumpai di situ ngobrol, melakukan hal yang tidak penting. Karena kenapa? Mereka itu kayak kumpul gitu, jadi melakukan semua unek-uneknya, capek lah, itu. Saya sarankan Bapak-Bapak Ibu di sini perbanyaklah doa. Kenapa? Di hari Arafah ini tidak akan Bapak jumpai lagi. Kemungkinan kecil Bapak jumpai lagi. Kalau Arafah itu bisa setiap bulan, Bu, kita setiap bulan ke Arafah. Karena kenapa? Ini setiap hanya ada terjadi setiap bulan haji, yaitu Mohon bulan izin, Zulhijjah. Pak Angga, tinggal 2 menit lagi. Oh iya. Terima kasih. Saya minta 2 menit lagi ya. Lanjut, Musdalifah. Ini masih di Arafah. Next, Bu. Pak Biari, next. Ini Musdalifah. Musdalifah ini mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semuanya sama. Beralaskan bumi, berlantaikan langit. Tidak ada di sini yang tenda, tidak ada di sini yang VIP. Saran saya, Bu, di Musdalifah, Ibu, Bapak, ada waktu berapa jam istirahat Ibu tidur di situ. Ini kondisi Mina ya, Bu ya. Kaki ketemu kepala. Tunggu Pak Biar ya. Ya, lanjut. Ini terowongan Mina ya, Bu. Kenapa saya bilang kebugaran itu penting? Terowongan ini kita dapat di maktab 56, 55, itu 3 kilo terowongan itu. Pulang pergi 6 kilo. Bayangkan kalau Ibu di maktab nomor 1. Dari maktab 1 ke terowongan Mina itu sampai 4 kilo. Terowongan itu 3 kilo. Pulang pergi berarti 14 kilo. Makanya Ibu harus bugar. Ini Aqobah. Nah, ini lempar Jumarot. Nah, selesai. Haji sehat, haji mabrur. Saya ada titip pesan kepada ibu-ibu KBIA Al-Muhajirin kalian. Pertama, jaga kesehatan, kebugaran, berlatih, berjalan, keliling desa, keliling kampung, keliling komplek. Kalau bisa tempat kerjanya sebentar berjalan.
kemudian makanan-makanan yang sehat, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada DM, jangan makan terlalu manis. Kalau ibu-ibu ada darah tinggi, jangan terlalu makan terlalu asin. Karena kenapa ibadah haji ini ibadah yang paling, apa ya, kata Nabi itu wajibnya cuma sekali. Terus di rukun Islam pun terakhir. Kemudian yang ketiga, bawa pakaian seperlunya, jangan bawa pakaian sekoper tuh penuh. Karena kenapa? Bapak-bapak itu kan akan bawa oleh-oleh. Kalau ibu-ibu, bapak ibu udah penuh kopernya, penuh pakaian, oleh-olehnya taruh di mana? Karena kenapa? Satu koper dijatahi 30 kilo. Kemudian satu lagi ini pesan penting untuk jemaah ibu, bapak jemaah haji KBI Al-Mutahirin. Semudah apapun petugas, setua apapun petugas kesehatan itu, kan saya jelaskan itu TKHI, ada TPI, ada TPI, ketua kloternya, taatlah kepada mereka. Artinya kenapa? Saya akan bercerita sedikit, Pak Yapri, minta 1 menit lagi Pak Habiari. Ya, boleh, Ada Pak. jemaah sekitar 120 atau 200, saya lupa itu jemaah. Mereka tersesat di Mina. Tersesat di Madinah nggak apa-apa lah, masuk akal lah ya, dekat. Itu tersesat di Mina. Kenapa? Waktu kita mau berangkat lempar Jumarat yang pertama, jadi dari Arafah, Musdalifah ke Mina, itu lempar Jumaratnya yang pertama itu Aqobah. Jadi lempar Aqobah, mereka kan tidak tahu trek. Sedangkan petugas sudah di briefing, sudah dikasih pembekalan. Itu ada 3 terowongan, lurus itu ke Mekah, kiri itu ke negara lain, kemudian kanan itu ke balik ke maktab atau ke tenda kita. Jemaah itu hampir 100 orang ke kiri, jadi dia berjalan, ibu bayangkan dia berjalan dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi berjalan mencari tenda-tenda kita. Enak tuh kalau tenda-tenda lain bisa diajak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak bisa, jadi mereka terus berjalan sampai ketemulah tendanya tadi jam 10 pagi. Kenapa? Mereka itu kayaknya, terowongan itu kayak saya satu aja gitu. Nggak tahu kalau terowongan itu banyak cabang-cabang. Nah, 2, masalah koper ini, Bu. Kalau kata petugas, kopernya di karung 10, taruh di karung 10. Ini ada jemaah naruh koper di karung 1, rombongan 1 ditaruhlah di rombongan 3. Waktu di Jeddah dan di Madinah susah dia nyari. Kita hampir 1 jam nyari koper itu, di mana koper itu. Jadi itu saja pesan saya, Ibu Bapak. Semoga kita melewati pandemi ini, vaksin ketemu, kita bisa berhaji bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga yang telah memberikan materinya yang kedua ini. Nanti di akhir acara kita bisa berdiskusi sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Chandra Oksariandi Eskepnes. Beliau sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, dan pada materi hari ini akan membawakan tentang bagaimana kita untuk mengenali dehidrasi dan heat stroke sejak dini. Jadi langkah-langkah awal apa yang harus kita tangani ketika kita mengalami dehidrasi atau heat stroke. Kepada Bapak Chandra, kami persilakan, akan saya unmute dulu. Baik. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Yang kami hormati host yaitu Bapak Hafiari Hanan. Pak Ari, Pak panggilan Pak ya? Ya, siap Pak. Salam kenal Pak. Salam Pak. Kami hormati narasumber. Tadi dampak hadir Bapak Kepala Kantor Kemenak Banyuasin, Pak Saibi. Benar Pak ya? Ya, masih bergabung Pak. Masih bergabung. Salam kenal Pak. Terima kasih bergabung pada siang hari ini. Serta Bapak Ibu calon jamaah haji KBIH Al-Muhajirin. Mudah-mudahan pada tahun 2021 kita bisa bertemu di Mekah ataupun Madinah. Amin. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan
untuk menyampaikan materi tentang heat stroke dan dehidrasi. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu Ibu Mariani dan Pak Angga, sekilas tentang heat stroke. Sebelumnya salam kenal dulu, perkenalkan, nama saya Chandra Oksariandi. Saya berdinas di Dinas Kesehatan Banyuasin sehari-harinya, Pak Ibu. Jadi seolah tiap hari melewati Masjid Al-Muhajirin, masjidnya bagus, airnya banyak, dan sangat terkesan sekali. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bulan depan atau bulan selanjutnya kita bisa bertemu. Saya harapkan nanti kita bisa bertatap muka langsung, Pak Ari. Amin, amin. Dengan jamaah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya insya Allah tahun 2021 akan menjadi calon PPH kloter atau PKHI dari perawat. Tadi telah sampaikan oleh Pak Angga bahwa PPIH itu ada kloter dan ada non-kloter. Kami ditugaskan, yaitu insya Allah ditugaskan menjadi PPIH kloter yang akan mendampingi Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya tidak tahu juga akan ditempatkan di mana. Yang pertama yaitu materi tentang heat stroke, Bapak Ibu. Apa itu heat stroke? Heat stroke itu yaitu sengatan panas. Karena sengatan panas, kenapa sengatan panas? Cuaca di Mekah atau di Arab Saudi itu berbeda dengan cuaca di kita di Indonesia. Cuaca kita di Indonesia tuh kadang-kadang kemarau pun 30 derajat, itu sudah sangat panas. Itu sangat panas sekali, lebih dari 40, bahkan sampai 50 derajat. Jadi bayangkan bagaimana menghadapi cuaca yang sangat panas itu. Kalau 50 derajat artinya setengah mendidih ya Pak Ibu ya. Setengah mendidih. Mendidih itu 100 derajat, ini 50 derajat. Nah, apa itu? Yaitu kondisi suhu tubuh yang meningkat tajam secara tiba-tiba. Waktunya sekitar 10-15 menit, Bapak Ibu. Jadi ketika kita terpapar panas tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti tadi, payung, kemudian kacamata, masker yang terkena langsung, maka tubuh akan merespon dengan kondisi panas. Maka kita akan mengeluarkan keringat berlebihan sehingga akan mengeluarkan cairan yang tidak kita sadari. Nah, heat stroke biasanya terjadi saat seseorang menerima paparan panas. Jadi kita di luar, terutama di luar ruangan, ini sering terjadi. Kalau di dalam ruangan, insya Allah kita akan terhindar dari heat stroke karena terhalangi sinar matahari langsung. Nah, heat stroke ini sering terjadi pada saat kita aktivitas di luar ruangan. Lanjut. Ini saya sampaikan tadi, suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat di sana, Bapak Ibu. Jadi bayangkan saja, kita kadang-kadang di Indonesia yang suhu 30 derajat saja sudah sangat panas, apalagi naik lagi 10 derajat. Lanjut. Next. Nah, apa itu tanda gejalanya? Apabila Bapak Ibu nanti, seandainya nanti di sana, ataupun Bapak Ibu melihat orang yang mengalami seperti ini, kemungkinan dia akan mengalami heat stroke. Apa tanda dan gejalanya? Yang pertama, demam tinggi secara tiba-tiba. Suhu tubuh kita meningkat, Bapak Ibu. Suhu tubuh kita meningkat lebih dari 40 derajat. Meningkat secara drastis. Kemudian berkeringat deras. Nyucur, bahasa kita. Kemudian timbul sakit kepala, kulit memerah. Tahu kan Bapak Ibu kalau kulit memerah akibat kepanasan, mutung? Nah, seperti itu. Kemudian jantung kita akan berdebar-debar, mual muntah, napas cepat, bisa mengakibatkan kejang dan bahkan bisa pingsan. Jadi kalau ada seandainya kita seperti ini tanda dan gejalanya, segera kita minta pertolongan. Ataupun kita melihat ada seseorang yang lebih kurang tanda seperti ini, segera kita lakukan pertolongan. Kalau tidak bisa, segera panggil petugas kesehatan. Lanjut. Tadi sudah tahu apa itu heat stroke, kemudian tanda dan gejalanya. Nah, ini yang paling penting itu tips untuk menghindari.
Ini penting sekali Pak Ibu menghindarinya, karena kalau cuaca panas, kita tidak bisa menghentikan panas, tidak bisa menghentikan matahari, tapi kita bisa menghindari. Bila berada di ruangan, istirahat yang cukup. Kalau kita tidak ada kegiatan yang mendesak, yang penting kita harus istirahat yang cukup. Terutama kita harus banyak istirahat untuk menghadapi puncak haji. Puncak haji itu sekitar mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita butuh energi yang banyak. Artinya kalau butuh energi yang banyak, kita harus istirahat yang cukup. Jangan sampai kita habiskan energi kita sebelum puncak haji, Pak Ibu. Sebelum tanggal 9 sudah kita habiskan. Yang tadi, yang bukan dihabiskan karena ibadah, tapi dihabiskan kebanyakan karena mungkin jalan-jalan. Nah ini, atau safar, nah ini, atau kita berkeliling. Nah ini yang bisa menghabiskan energi kita. Jadi ingat, simpan energi sebaik mungkin untuk menghadapi puncak haji. Kemudian ini masih dalam ruangan, berdiam dalam tempat yang sejuk, mudah-mudahan ruangan kita ber-AC semua. Kemudian minum air putih. Air putih itu 1 gelas lebih kurang 200 sampai 300 cc. Jadi minum air putih itu jangan menunggu haus. Belum haus, kaget bela minum air putih. Jangan Pak Ibu. Beda kalau kita dengan di sana beda. Jadi minum air putih itu usahakan setiap jam, walaupun kita tidak merasa haus. Kalau kita sudah merasa haus, itu namanya jangan-jangan kita sudah mengalami dehidrasi ringan. Jadi sebelum menghadapi dehidrasi ringan atau kekurangan cairan, kita harus minum air setiap 1 jam sekali. Dan nanti kita ada gerakan minum air ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ikuti. Kemudian gunakan pakaian yang longgar berbahan katun. Jangan pakaian sempit, itu bisa berisiko kurang cairan. Kemudian periksa kesehatan secara rutin bila memiliki risiko tinggi. Jadi kita ada TKHI, ada dokter, ada perawat yang bisa Bapak Ibu temui, atau nanti kita ada kegiatan keliling yang bisa Ibu sampaikan permasalahan-permasalahan kesehatan bila ada nanti di sana. Jadi jangan sampai nanti, jangan takut, sungkan, jangan Bu, Pak. Jangan merasa sungkan, tidak enak, sampaikan saja kepada tim TKHI, ataupun kalau tidak ada TKI bisa disampaikan juga kepada TPIHI atau TPHI, Ketua Kloter. Nanti mereka bisa menyampaikan kepada kami. Selanjutnya, nah ini yang sering terjadi di luar pondokan atau di luar ruangan. Sering terjadi kena serangan panas ini itu pada saat kita di luar pondokan. Kenapa? Karena di luar pondokan kita tidak ada pelindung. Kalau tadi dalam pondokan kita dalam ruangan, artinya ada bangunan yang bisa melindungi kita dari serangan matahari panas. Tapi ini di luar pondokan, ini yang sering terjadi, terkena heat stroke. Apalagi kalau Bapak Ibu tanpa menggunakan APD tadi. Jadi tipsnya yaitu kalau kita di luar pondokan, hindari terkena sinar matahari langsung. Kemudian selalu gunakan pelindung. Nah ini penting sekali APD tadi sampaikan dari Ibu Mariani tadi. Payung, topi, sunblock, kacamata, masker itu penting sekali ya Pak Ibu. Jangan kita anggap remeh. Ini kalau bahasa kita itu ribet tiba yang bawa payung segala macam. Jangan Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Kemudian bawa selalu spray atau semprotan, dan semprotkan terus ke muka, ke tangan. Bila perlu kalau Bapak basahkan terus rambutnya untuk mengurangi kekurangan cairan tadi. Jangan sampai kekeringan tubuh kita. Jadi lembab terus. Benar kata Pak Angga tadi, usahakan semprotannya isi pakai air zam-zam. Jadi bisa diminum kalau seandainya kita mendesak. Nah, kemudian hindari kita keluar ruangan pada saat, kalau kita ini mungkin sekitar tengah hari bolong mungkin ya. Nah, tengah hari bolong itu hindari, lebih baik kita keluar pada saat sore hari. Kalau seandainya ada yang mengalami gejala tadi,
segera beritahu jamaah lain atau petugas kesehatan. Kalau tidak ada petugas kesehatan, tadi Bapak Ibu bisa beritahukan kepada TPII atau TPHI yang bisa nanti menyampaikan kepada petugas kesehatan. Lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, ya Bapak Ibu. Yang paling penting tadi, gunakan APD, tipsnya tadi, kemudian gunakan buddy system, artinya saling mengawasi Pak Ibu. Saling mengawasi. Misalkan Bapak Ibu keluar rombongan berlima misalkan atau bertiga. Saling awasi kawan-kawan tadi. Kalau ada yang gejala-gejala tadi, ngapu kawan-kawan sudah mulai lesu-lesu, cepat segera minta tolong dengan jemaah lain. Jadi jangan sampai kita cuek Bapak Ibu di sana, saling lihat sama lainnya. Terutama pada jemaah haji yang lanjut usia, artinya usia-usia yang di atas 70 tahun, kita selalu mengawasi. Jangan sampai nanti kita kecolongan. Baik, lanjutnya. Tadi sudah saya sampaikan tadi, APD paling penting, minum air. Minumlah terus Bapak Ibu, 1 jam minimal 1 gelas. Jangan sungkan, jangan malas, AKG aku belum haus. Karena kalau haus itu tandanya sudah dehidrasi ringan. Nah, ciri dari kekurangan cairan itu rasa haus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah timbul rasa haus, artinya sudah mengalami dehidrasi ringan. Cara pelaksanaannya bagaimana? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Kalau sudah dehidrasi ringan, yaitu minum air sebanyak-banyaknya, artinya minum air segelas dan seterusnya. Nah ini semprotan air ya Pak Ibu, bisa disemprotkan di muka, di tangan, di kepala, dibasakan untuk mengurangi keringan. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan kalau seandainya terkena heat stroke? Kalau Bapak Ibu menemui jamaah terkena heat stroke tadi, yang saya katakan tadi tanda gejalanya, apabila belum ada tenaga kesehatan di dekat sana, segera kalau bisa bawa atau bopong ke ruangan ber-AC. Kalau tidak ada ruang ber-AC, tidak kita diinginkan ke ruangan yang tidak terkena matahari. Itu yang pertama kalau Bapak Ibu menemui jamaah lain yang terkena stroke. Kalau seandainya petugas kesehatan belum datang. Yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini biarlah kami yang melakukannya kalau seandainya terjadi stroke. Yang kedua itu rendam dalam air dingin atau es. Jadi yang pertolongannya itu kita lakukan perendaman atau kita lakukan kompres es Bapak Ibu kalau seandainya terjadi stroke. Kompres es di mana? Di seluruh tubuh. Diusahakan nanti dilakukan di seluruh tubuh. Kemudian tadi yang bisa kita lakukan selain berendam es, kalau tidak ada belum ada es, kita bisa mengkipasi tubuh seseorang yang mengalami stroke itu. Lanjut. Itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, amin. Bertemu di KBIH Al-Muhajirin, bertemu lagi di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra atas materi yang diberikan. Fokus membahas masalah heat stroke karena ini sering terjadi pada jemaah haji Indonesia. Baiklah, materi yang terakhir mudah-mudahan kita bisa simak juga, yaitu materi yang keempat. Saya share screen dulu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang keempat ini saya sendiri yang membawakannya. Perkenalan dulu, saya Raffi Hari Harnan, pengalaman tugas sama seperti Pak Angga dan Bu Yeni tahun 2018. Kemudian sehari-hari saya perawat tugasnya di Puskesmas, tapi di Puskesmas di Kota Palembang. Baiklah, langsung saja materinya. Saya ingin membawakan materi tentang bagaimana peran petugas kesehatan untuk mengawal istitoah jemaah haji. Karena pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin bahwa
untuk menghadirkan pemerintah di tengah pelaksanaan ibadah haji, yaitu dengan menugaskan para petugas kesehatan. Sebelum saya masuk ke situ, di sini ada data statistik dari Siskohat 2019. Ternyata kita bisa lihat sekilas bahwa ternyata jamaah haji Indonesia itu paling dominan, paling banyak adalah dari wanita, yaitu 55% jamaah haji Indonesia adalah paling banyak adalah wanita. Dan juga bisa kita lihat rentang umurnya, ya, rentang umurnya 34%-nya usia 51 sampai 60. Dan lebih besar lagi ada lebih dari 61 tahun, itu 31%. Jadi rata-rata memang yang di bawah 40 tahun itu hanya 10%. Jadi memang proporsi jamaah haji kita pada usianya yaitu memang dominan umur 40 tahun ke atas. Kemudian nah ini, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya yaitu resiko tinggi. Nah, ternyata sama juga untuk yang dari proporsi tadi jenis kelamin, ternyata untuk risiko tinggi juga itu didominasi oleh wanita, yaitu 54,4% yang beresiko tinggi. Jadi mulai dari jumlah, kemudian juga listinya juga dari jamaah haji wanita. Ya. Kemudian penyakit terbanyak, ini penyakit terbanyak yang dirawat ya di KKHI itu tahun kemarin, tahun 2019 itu dari 4.188 kunjungan, itu dominasinya adalah pneumonia, ya pneumonia. Kemudian juga ada juga COPD, kemudian ada demensia. Demensia ini seperti kita bilang seperti agak linglung atau seperti lupa ingatan sementara gitu. Kemudian juga ada penyakit jantung dan sebagainya. Jadi inilah penyakit terbanyak pada jamaah yang dirawat di KKHI, yang mengalami perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, disingkat KKHI, atau sejenis rumah sakit lah, tapi rumah sakit mini gitu. Kemudian, nah ini penyakit terbanyak di Arab Saudi, RSAS. Jadi dari yang data ini tadi, ini yang dirawat di KKHI, kemudian yang ini adalah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, sama. Ya, penyakit jantung, pneumonia dan sebagainya. Juga ini yang sangat parah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah lindungi kita agar bisa mampir ke sini. Mudah-mudahan jangan. Kemudian, nah ini bahwa memang dari beberapa tahun terakhir ya untuk jumlah dari rujukan ke KKHI itu dari tahun 2018 itu mengalami penurunan. Ya. Kemudian juga tapi di RSAS juga mengalami peningkatan. Dan juga pemanfaatan kunjungan dari jemaah haji ke kloter itu mengalami peningkatan tahun 2019. Nah, berbicara masalah kematian di jamaah haji, ternyata yang paling banyak justru jamaah haji pria. 57% adalah pria. Ya. Dengan kelompok umur ya lebih dari 60 tahun, itu lebih mendominasi. Ya. Sementara yang lebih di bawah umur 50 tahun juga ada, tapi sangat sedikit. Ya, tapi yang lebih banyak adalah di atas umur 60 tahun. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya ada beberapa grafik yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya titik kritis dari kesehatan jemaah haji itu pada periode Ar-Musna, ya, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Angga tadi bahwa disinilah kadang-kadang jamaah haji kita sering tumbangnya di sini. Ya. Tapi ketika pasca juga mengalami kenaikan. Ya, karena juga pada kondisi santai, sehingga hal tersebut membuat lengah, ya, membuat jamaah haji kita kadang-kadang menganggap hal-hal yang sepele, tapi justru bisa membahayakan kesehatan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa di sini ada pengenalan ya, bahwa pemerintah itu hadir dalam pelaksanaan haji Indonesia, di mana untuk petugas kesehatan haji Indonesia sendiri ya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada yang kloter dan non kloter, di mana semuanya sudah mempunyai
tugas di dalam undang-undang bagaimana membina, melayani, dan melindungi jemaah haji. Dan juga untuk petugas kesehatan haji, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah berupaya keras ya, bagaimana membagi lagi petugas haji itu ya, ada namanya TKHI, inilah yang akan menemani Bapak Ibu sekalian, satu dokter, 2 perawat ya. Kemudian juga ditempatkanlah ada KKHI Mekah dan KKHI Madinah, ada juga tim promotif preventif atau TPP ini yang bertugas bagian rombongan Ibu Mariani, bagaimana untuk mengingatkan jamaah terus-menerus memakai masker, memakai payung, dan sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya adalah tim gerak cepat yang bertugas di lapangan. Ini kita bisa lihat bagaimana peran petugas haji yang hadir dalam memenuhi kesehatan haji Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa di PPIH sendiri ada satu khusus namanya tim gerak cepat yang untuk mendeteksi dini kegawat daruratan, karena bagaimanapun juga situasi dan keadaan di lapangan itu sangat bervariasi. Ya, bagaimana pemerintah menyediakan atau menunjuk ya tim gerak cepat ini untuk senantiasa mobile untuk menangani hal-hal deteksi dini kegawat daruratan, untuk merespon emergensi dan rujukan dan evakuasi. Kemudian juga di KKHI sendiri ada tim kuratif rehabilitatif yang bertugas di Rumah Kesehatan Haji Indonesia ya, bagaimana untuk melayani kesehatan haji Indonesia. Kemudian juga ini adalah tim promotif preventif ya, karena rombongannya Ibu Mariani nanti, bagaimana tak bosan-bosannya petugas haji Indonesia ini berkunjung ke maktab-maktab, ke hotel-hotel untuk memberikan penyuluhan ya, kemudian juga mengingatkan jamaah-jamaah haji untuk memakai APD dan sebagainya, menyemprot-nyemprotkan juga. Jadi bagaimana disinilah pemerintah berupaya hadir terus untuk mengawal istitoah jamaah haji Indonesia sehingga memperoleh predikat haji yang mabrur. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja materi yang saya sampaikan. Nanti ada beberapa sesi kita bisa diskusi dan tanya jawab. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kembali mengingatkan untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat yang telah kami sediakan linknya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan atau kita bisa diskusikan? Atau kita bisa mintakan, tadi ada Pak Saibi yang masih hadir menemani kita. Ini saya unmute sekarang. Pak Saibi, beliau ini Kepala KUA Banyuasin. Silakan Pak Saibi, mungkin sudah sampai, nggak lagi nyetir. Mungkin mengenai tanggapan pada acara kita pada hari ini. Ya, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya mau, karena tadi tidak menyimak penuh karena menyopir gitu kan, sudah sampai nih di Polda, di apa namanya, Mobil Telensa. Ada yang mau saya tanyakan? Ya, baik Pak. Boleh Pak. Kesehatan adalah sangat perlu dalam rangka mencapai kesempurnaan haji gitu kan. Halo? Ya, lanjut Pak. Jadi kalau boleh saya usul, mungkin tidak selamanya tim kesehatan itu mendampingi kami jamaah gitu kan. Ya, betul Pak. Nah, bagaimana nanti kami dibekali paling tidak ada semacam brosur tip kesehatan singkat yang berupa brosur, sehingga walaupun kami bukan orang medis, tapi kami bisa menyampaikan jamaah-jamaah ketika kumpul-kumpul gitu. Ya, baik Pak. Gitu saja Pak ya? Ya, itu saja. Makasih. Ya, terima kasih Pak Saibi. Saran yang sangat bagus sekali. Mungkin langsung kita minta tanggapan dari teman-teman sekalian. Mungkin di sini hadir bersama kita Ibu Dr. Fenty. Saya unmute dulu, mungkin menanggapi pertanyaan Pak Saibi tadi, atau mungkin masukannya. Ya, silakan Ibu Dr. Fenty, sudah saya unmute untuk menanggapi tadi.
Kalau tidak ada, mungkin ada tanggapan dari petugas yang lain. Di sini saya coba unmute Pak Angga lagi ya. Ya, silakan Pak Angga menanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Fenty ya kalau udah bergabung. Dr. Fenty ini adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Hendri Bahar, dulu Kepala Bapelkes yaitu Badan Pelatihan Kesehatan. Jadi kita TKHI, beliau itu yang punya Bapelkesnya. Menanggapi pertanyaan Pak Saibi, brosur ataupun semacam leaflet, sebenarnya Pak, kalau tidak pandemi ini, setiap kami mengasihkan penyuluhan tuh dikasih leaflet sebenarnya, brosur gitu. Jadi jemaah kan tidak semuanya bisa mengingat apa yang kita sampaikan, tapi kalau kita bisa kita kasih brosur kan dia bisa ingat, bisa baca gitu kan. Insya Allah nanti kita akan realisasikan kepada jemaah haji Kabiyah Al-Muhajirin itu karumnya nanti karumnya kan di bawahnya ada paru, nanti kita kasih apa saja sih yang harus ibaratnya dilakukan di tanah suci gitu. Terima kasih Pak Saibi. Mungkin ada tambahan nanti dari teman-teman yang lain. Ya, sebelum menambahi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari Pak Ibrahim. Ini saya unmute dulu. Ya, silakan Pak Ibrahim. Ya, silakan Pak Ibrahim Usman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini khusus yang dia umur di atas 65 tahun, Pak. Halo? Ya, lanjut Pak. Nah, itu kalau seperti saya itu ada penyakit khusus, itu darah tinggi. Nah, gimana solusinya supaya terkontrol? Itu aja, Pak. Ya, baiklah Pak Ibrahim Usman. Ini pertanyaan sangat bagus sekali, di mana memang hipertensi ini memang mendominasi bagaimana Mana suara? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ibrahim Usman ya, masalah hipertensi ini, karena memang ini rata-rata didominasi oleh jamaah haji kita. Baiklah, minta waktunya Ibu Fenty mungkin memberikan tanggapan terkait masalah hipertensi ini, sama menyambung pertanyaan Pak Saibi nanti. Saya coba unmute Ibu Dr. Fenty. Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi untuk pertanyaan Pak Ibrahim tadi dengan penderita hipertensi, bagaimana supaya hipertensinya bisa terkontrol. Nah, yang pertama tentunya untuk penderita hipertensi itu harus diperhatikan pola hidupnya. Karena rata-rata penyebab hipertensi ini adalah karena pola makan. Oleh karena itu harus diatur pola makannya. Jadi lebih banyak buah dan sayurnya, kemudian kurangi makanan-makanan yang garamnya banyak ya. Jadi makan garam ya, jangan asin-asin lah Pak istilahnya ya. Jadi mulai dari makan, kemudian merokoknya juga. Karena merokok salah satu penyebab dari hipertensi. Kemudian juga kopinya juga harus dikurangi, dan yang penting juga adalah untuk istirahat yang cukup. Karena faktor stres juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang terpenting juga adalah untuk penderita hipertensi itu harus makan obatnya secara teratur. Jadi mulai dari tanah air ini, Bapak harus lebih rutin untuk mengontrolkan diri kepada dokter supaya obatnya bisa didapatkan secara rutin.
Dan jangan lupa juga nanti pada saat akan berangkat ke Tanah Suci untuk membawa obatnya. Jadi membawa obatnya dan mencatatkan jenis obat yang Bapak konsumsi secara rutin itu kepada dokter pemeriksa di puskesmas ataupun nanti pada saat di asrama haji atau embarkasi itu dilaporkan kepada dokter kloternya. Jadi dilaporkan kepada dokter kloter. Biasanya nanti obat-obat Bapak itu akan tercatat di dalam buku kesehatan jemaahnya. Ya, kalau sekarang sudah secara elektronik. Jadi nanti dengan hanya men-scan pada ini name tag Bapak itu sudah akan kelihatan semua riwayat penyakit dan riwayat pengobatan Bapak. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk memeriksakan diri nanti pada dokter kloternya, jadi TKHI Pak, karena kami nanti TKHI itu akan melayani jamaah itu selama 24 jam. Nah, oleh karena itu, tapi kami juga mempunyai tugas-tugas yang lain, jadi akan melakukan visitasi, kemudian memberikan pelayanan. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya yang baik supaya nanti pada saat di sana penderita-penderita atau Bapak misalnya nanti sakit itu bisa dikontrol dengan baik. Jadi jangan terus-terusan hilang, tidak ada di kamarnya ya Pak ya, seperti itu. Kemudian menambahi untuk pertanyaan tadi Pak Saidi mengenai brosur-brosur atau leaflet-leaflet. Jadi sebetulnya brosur-brosur atau leaflet-leaflet ini bisa juga didapatkan Pak, jadi bisa dibuka di websitenya Kementerian Kesehatan, jadi di www.kemkes.go.id, di situ bisa didapatkan media-media penyuluhan. Tapi kalau memang nanti Bapak membutuhkan media-media penyuluhan ini, nanti bisa akan dikirimkan ke WA Group ini. Nanti kita kirimkan ke dalam WA Group media-media penyuluhan itu. Begitu mungkin dari saya, Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Fenty yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari jemaah haji kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Yang pertanyaan boleh mengacungkan tangan. Saya akan lihat monitor. Ada Bapak, Ibu Basirun Run Bu ya. Bentar Bu, saya unmute dulu Bu. Ibu Basirun Run. Ya, boleh di-unmute Bu. Basirun Runnya, Basirun. Ya. Silakan Bu. Kok ibunya hilang? Bu, tadi mengacungkan tangan Bu ya, Ibu Basirun Run. Nggak jadi ya? Oke, ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh? Kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita virtual ini. Tidak ada ya? Baiklah, nanti mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian mengisi daftar hadir dan juga nanti ada survei kepuasan dari Kemenkes yang akan dibagikan di grup WA oleh tim kesehatan nanti, dan juga terkait masalah pertanyaan-pertanyaan nanti bisa berdiskusi di WA grup. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudahi acara kita pada menjelang sore hari ini. Ya, semoga dengan pertemuan kita secara virtual ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sebelum keluar dari Zoom kita ada foto sesi bersama, foto jarak jauh. Nah, jadi mohon yang kameranya masih ketutup boleh dibuka. Nah, yang kameranya kosong harap mendekat. Nah, ada Pak Syahrial sudah mulai buka tuh. Kemudian Ibu Basir, Pak Basirun ya, siap Pak. Kita foto Pak ya sebentar ya. Oke. Baiklah, sekarang ngadep kameranya. Oke, siap. Senyum. 1, 2, 3. Cekrek. Iya, sekali lagi. Kemudian oke, ngadep kamera lagi Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Iya, Ibu Moni pakai masker, mantap. Wah, buka lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Iya, cekrek.
Oke, saya simpan dulu. Ya, terima kasih. Kita akan tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangannya, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.